Membuka usaha gorengan tentu menjadi peluang bagi siapa saja, termasuk bagi pemuda tampan berusia 25 tahun bernama Andi Saputra, warga Bogor, Jawa Barat. Gak main-main, Andi Saputra bahkan sempat viral ketika mengunggah sebuah video tentang bisnis gorengannya ke medsos. Dirinya pun sempat viral sebagai pedagang gorengan berparas rupawan. Sampai-sampai Andi diundang ke televisi karena viral. Saya bikin goreng sambil ini ngerapiin gorengan. Tambahin kata-kata yang waktu itu pernah ada ibu-ibu nanyain, kok nggak malu jualan gorengan, gitu kan? Ya namanya kerja halal ngapain malu ya kan? Nggak nyangka sih sebenarnya bisa viral gitu kan. Tempat usaha gorengan milik Andi berlokasi di Jalan Pemuda Bogor. Buka dari siang sampai malam hari. Bukan hanya karena gorengannya yang gurih dan renyah, para pelanggan yang datang juga tertarik karena ketampanan penjualnya. Pernah suatu waktu, Andi didatangi seorang ibu hamil yang ngidam makan gorengan sambil menatap penjualnya. Tak hanya itu, kaum emak-emak penggemar gorengan juga kerap meminta foto bersama dengan Andi Saputra. Ada juga loh yang meminta jadi menantu. Cuman kadang saya memanfaatkan itu tuh kayak, ya udah ibu misalkan kalau mau beli mau minta foto, beli gorengan dulu lah 50.000 misalkan gitu. Saya iseng-iseng aja gitu. Ternyata ya beli gitu kan. Pesona wajah rupawan milik Andi ternyata membawa keberkahan tersendiri bagi usaha gorengannya. Bukan hanya kaum emak, banyak juga gadis-gadis yang sengaja datang membeli gorengan agar bisa bertemu dengan dirinya. Andi melayaninya dengan sopan selama masih dalam batas norma kewajaran. Ngaruhnya makin ramai gorengan. Makin ramai. Bisa ya itu 2 kali lipat dari yang biasanya dapat berapa, sekarang gara-gara viral jadi makin rame gitu kan. Andi menjual gorengan dengan harga yang terjangkau, Rp1.250 satu biji. Namun setelah gorengannya semakin terkenal karena viral, omsetnya pun terus meningkat. Gorengannya selalu saja habis terjual. Dalam waktu beberapa tahun saja, Andi sudah mendapatkan penghasilan yang besar. Dari usaha gorengan yang dikelolanya, Andi lalu membeli sebidang tanah dan membangun kontrakan 2 pintu yang ia sewakan Rp700.000 per bulan. Tak hanya itu, rezeki dari berjualan gorengan Andi belikan mobil berjenis SUV. Bukan sekedar untuk bergaya atau pamer, tapi untuk mendukung usaha gorengannya sehari-hari. Apa yang dilakukan Andi sama sekali tidak diniatkan untuk pamer kekayaan seperti yang dilakukan banyak orang di media sosial. Baginya, itu adalah suatu penghargaan atas kerja keras yang dilakukannya. Apalagi, selain bisa digunakan untuk operasional belanja bahan, mobil juga ia manfaatkan untuk membranding usaha gorengannya agar semakin dikenal orang. Bukan semata-mata untuk pamer atau menyombongkan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, dalam dunia bisnis pasti ada yang namanya marketing. Dalam dunia marketing banyak sekali ilmunya. Produk branding, ada macam-macam. Dari macam-macam ini bisa saja seseorang tampil untuk menjelaskan produk dan memberikan sosialisasi. Nah, masalah ini sebetulnya tidak jadi masalah. Bahkan kalau ada orang yang di brand disebut sebagai brand ambassador. Bagaimana Islam memandangnya? Islam tidak mempermasalahkan. Kalau dia harus terkenal karena dia harus mempromosikan satu produknya, tidak masalah juga. Yang jadi masalah adalah ketika tidak lurusnya hati kita, bahwa kita lebih senang pujian manusia daripada pujian dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka teman-teman yang hari ini sedang berbisnis apapun, berjualan apapun, silahkan bisnis. Dan Islam sangat membuka itu. Bahkan umat Islam harus kaya dengan hasil keringatnya sendiri. Usaha gorengan yang sukses tak berjalan mudah begitu saja. Bukan hanya bermodalkan para serupawan dari Andi, tapi dari ketekunan dan kerja keras pemuda berusia 25 tahun ini. Andi belajar banyak dari ayahnya yang sudah membuka usaha gorengan sejak lama. Dari sekian banyak jenis gorengan, combro, molen, dan kacang hijau goreng menjadi produk bestseller dari Andi Saputra. Saya merhatiin dulu gitu kan. Sambil dikasih tahu gini, ini takarannya segini, ini takarannya segini. Oh. Berjualan gorengan sebenarnya bukanlah pilihan pekerjaan yang didambakan setelah Andi lulus dari bangku sekolah menengah atas. Pada awalnya, Andi bercita-cita terjun ke dunia entertainment dengan berprofesi sebagai artis. Ia yakin parasnya yang tampan bisa jadi modal untuk meraih kesuksesan sebagai artis. Sayangnya, setelah berkali-kali mengikuti casting, Andi hanya sekali mendapatkan job iklan sebagai peran pembantu. Cuman karena apa ya? Karena suatu lain hal kali ya, nggak tahu sih. Mungkin karena dari badan saya juga waktu itu kurus banget gitu kan. Jadi misalnya kalau ini nggak dapat terus gitu kan. Mau modeling nggak menang, casting pun nggak pernah dapat gitu kan. Ya itu karena dulu kuliah mundur gara-gara casting. Dia milih kuliah apa milih casting? Malah milih casting. Bosan mengikuti casting tanpa ada kejelasan, Andi lalu bergabung sebagai freelance pada sebuah event organizer milik seorang artis yang cukup terkenal. Ia diberikan tugas menjaga backstage artis saat ada event-event tertentu. Setelah 6 bulan bekerja, Andi merasa bosan dan kurang nyaman dengan pekerjaannya itu. Ia lalu memutuskan untuk berhenti bekerja. Dari bapak sih ya punya jiwa dagang gitu kan. Jadi kayak kerja sama orang tuh kayak lama-kelamaan gak nyaman gitu kan. Di tengah kebingungan yang melanda ingin bekerja apa, Andi lalu mendapat ide untuk mengikuti jejak ayahnya yang seorang penjual gorengan untuk berwirausaha. Ia lalu memutuskan untuk berjualan martabak. Baru saja merintis usaha martabak, Andi sudah diganggu para preman yang meminta jatah uang. Andi merasa tidak tenang. Bikin merek saya betul satu. Ya Betan. Bang. Mencoba bersabar dengan gangguan preman, lagi-lagi Andi dilanda musibah. Sang kekasih hati meninggalkannya karena penyakit gagal ginjal. Padahal hubungan mereka sudah sangat serius untuk berlanjut ke jenjang pernikahan. Andi sempat kehilangan arah. Usaha martabak yang dirintisnya terbengkalai karena ia memilih mengurung diri di kamar. Dikasih pengertian lah sama orang tua, udah nggak usah disedihin lagi gitu. Kalau makin lama makin sedih, takutnya almarhum juga takutnya nggak tenang nanti di sana gitu kan. Tak mau berlama-lama larut dalam kesedihan, Andi kembali membuka bisnis martabaknya. Namun gangguan para preman yang terus meminta uang jatah membuat Andi kesal dan merasa tak nyaman. Atas saran orang tuanya, Andi kemudian memantapkan hati untuk menutup usaha martabak daripada terus-menerus merugi di rongrong para preman. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Saya aja deh yang mundur gitu kan ya, daripada jadi ribut gede nantinya ya kan. Takutnya nusuk aja premannya, takutnya gitu. Nanti kan orangnya agak ngeyel. Kalau diminta uang nggak mau ngasih. Gitu doang. Setelah gagal menjalani usaha martabak, Andi mendapat panggilan hati untuk mengembangkan usaha gorengan milik ayahnya. Terlebih, semenjak masa pandemi, usaha gorengan ayahnya merosot drastis.
Andi lalu mulai berpikir bagaimana caranya untuk kembali menaikkan angka penjualan. Terciptalah strategi untuk memanfaatkan sosial media. Dari sekedar coba-coba, ia mulai membuat konten untuk mempromosikan usaha gorengan milik ayahnya. Alhamdulillah, konten berhasil menarik minat banyak warga sosial media. Yang bikin ramai ya Andinya itu, waktu goreng itu. Mungkin orang pada senang lihat yang gorengnya. Ya itu, jangan malas sama jangan kayak ada yang ngecibir langsung ngedown gitu kan. Kayak misalkan kayak, lu mah cuma tukang gorengan doang, buat dong jadi misalkan jadi kayak PNS lah atau apalah gitu kan. Jadi ya udah, ngapain didengar gitu kan. Dari keuntungan penjualan usaha gorengan, Andi tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagi kepada sesama orang-orang yang membutuhkan. Andi percaya dengan berbagi akan mendatangkan lebih banyak kebaikan. Kedepan, Andi berencana untuk membuka cabang usaha gorengannya di beberapa tempat. Ia pun berharap bisa segera memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Diberikan kemudian kayak gini tuh sangat-sangat bersyukur gitu kan, bisa sampai ke titik sekarang walaupun dibilang sukses juga sukses, nggak terlalu sukses juga gitu kan. Maka teman-teman semua, mulai hari ini berikhtiarlah untuk memberikan harta terbaik, sedekah terbaik untuk orang tua, supaya hidup kita jadi lebih baik. Sebagaimana Allah jamin siapa saja yang bersedekah pasti akan Allah ganti. Jaminan itu ada satu kepastian. Itu yang diniatkan oleh kita mulai hari ini, dan kita niatkan agar selalu punya niat baik untuk orang tua, agar bisa umroh, agar bisa haji, agar bisa punya rumah yang enak, punya mobil yang nyaman. Kita niatkan untuk orang tua agar orang tua bukan hanya mulia di akhirat tapi mulia juga di dunia. Itu gambaran orang yang bersedekah. Nah, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.